Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Huda Fauzan Wijayanto, Guru PJOK SDIT Nurul Ikhlas. Sabahul khair siswa-siswi SDIT Nurul Ikhlas. Kaifa halukum? Bi khair ya, insyaallah bi khair. Gimana nih aktivitas selama di rumah? Ada yang masih sering berolahraga nggak di rumah? Coba angkat tangannya. Coba angkat tangannya mana? Bapak lihat 1, 2, 3. Oh, ada banyak ya. Alhamdulillah masih berolahraga di rumah. Oke, ada yang kangen gak sama sekolah? Ada yang gak kangen gak sama bapak ibu guru? Ada yang kangen belajar di kelas gak? Ada yang kangen main sama temennya gak? Ya, ada yang kangen upacara bendera? Ada yang kangen senam setiap hari Jumat? Ada? Ada. Semoga kita doakan ya, semoga wabah COVID-19 ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala insyaallah. Oke. Ada yang tahu sekarang bulan apa? Iya, betul, sekarang bulan April. Tapi dalam kalender Islam sekarang ini bulan apa? Kita menginjak bulan apa? Bulan Ramadan, betul sekali. Kalau bulan Ramadan adalah bulan puasa, betul sekali, bulan puasa. Bulan puasa di mana kita menahan lapar dan haus, betul. Menahan lapar dan haus serta menahan hawa nafsu, betul. Oke, dari beberapa hari awal puasa, kira-kira 3-4 hari puasa, ada yang udah bolong belum ya? Belum? Alhamdulillah, semoga semuanya siswa-siswi SDIT Nurul Ikhlas dari kelas 1 sampai 6 semua puasanya harus full. Insya Allah ibadahnya lancar, sunahnya dijalankan, tidak ada yang bolong-bolong. Insya Allah berkah. Oke, langsung aja ke materi. Pertemuan kali ini Bapak akan memberikan beberapa tips sehat saat menjalankan puasa. Betul sekali. Beberapa tips, nggak usah banyak-banyak, Bapak kasih 4 tips aja. 4 tips aja yang ini sangat bagus, sangat penting agar kita tetap sehat, bugar, dan terus bisa dalam menjalankan puasa tanpa lemas, tanpa lesu. Oke, langsung aja kita mulai. Tips yang pertama, makan makanan yang sehat yang banyak mengandung 4 sehat 5 sempurna. Contohnya apa? Nasi, karbohidrat, telur, terus lagi apalagi sayur, terus apalagi daging, terus ditutup dengan minum susu. Makanan sehat, 4 sehat 5 sempurna. Baik dimakan saat sahur maupun sesudah berbuka puasa. Tapi ingat, sesudah berbuka alangkah lebih baiknya. Kalau Rasulullah itu biasanya setelah berbuka itu menengguk 3 tegukan air mineral atau air putih. Setelah itu dilanjutkan dengan memakan buah kurma sebanyak bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Tapi kalau kebanyakan biasanya kita sudah kenyang. Karena fungsinya buat apa? Rasulullah dulu itu makan buah kurma sesudah buka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung Rasulullah menengguk, baca doa, menengguk 3 tegukan air mineral. Setelah itu memakan 3 buah kurma untuk memberikan energi, tenaga untuk kita untuk melaksanakan sholat maghrib. Jadi utamanya adalah kita mengisi dulu tenaga, segerakan berbuka dengan seperti itu, dengan kurma contohnya yang dicontohkan Rasulullah, supaya energi kita terisi dan bisa melaksanakan sholat maghrib dengan makanlah sebelum kamu lapar, berhentilah sebelum kenyang. Jadi nggak usah makannya yang terlalu banyak, karena yang berlebihan itu juga tidak baik. Yang berlebihan itu tidak baik.
Jadi makanlah makanan yang secukupnya. Mentang-mentang kita sahur, nanti aku mau puasa 1 hari full, aku mau makan yang banyak biar nggak lapar. Itu salah seperti itu mindsetnya ya. Makan secukupnya, karena yang berlebihan itu tidak baik. Kalau kita makannya banyak, kita ambilnya banyak, kita makan nasinya banyak, dagingnya banyak, telurnya banyak, sayurnya banyak, nanti ketika perut kita sudah terisi, sudah kenyang, mubazir, makanan yang tersisa dikemanakan. Oleh sebab itu, makanlah secukupnya, yang banyak mengandung 4 sehat 5 sempurna. Oke, yang kedua itu adalah minum vitamin. Bisa minum vitamin gunanya untuk apa? Supaya daya tahan tubuh kita ketika melakukan aktivitas selama di bulan puasa, aktivitas di siang hari, karena di siang hari kita butuh kalori, tapi kita tidak makan, tidak minum, itu bisa dibantu oleh vitamin untuk melengkapi sesuatu yang kurang dalam tubuh kita. Tips yang ketiga adalah berolahraga, tapi bukan olahraga yang berat. Ingat, bukan olahraga yang berat. Kita menggunakan olahraga yang ringan. Contohnya, coba ada yang bisa sebutin olahraga ringan seperti apa? Ya, olahraga bisa jalan di tempat, bisa squat jump, bisa squat thrust, bisa mengangkat beban yang ringan-ringan, bisa dilakukan di rumah. Contohnya apa lagi? Ada yang tahu? Iya, senam dengan gerakan yang ringan atau gerakan yang sederhana. Contohnya senam irama. Senam irama adalah senam yang mengikuti dengan irama atau ketukan. Jadi gerakan dengan iramanya harus sesuai. Tidak harus gerakannya bagus, tidak usah. Tidak perlu. Yang namanya aktivitas senam irama adalah gerakan yang sesuai dengan ketukan dalam irama. Udah belajar ya materinya ya untuk kelas atas ya. Jadi contohnya senam penguin bisa dilakuin di rumah. Senam apa lagi? Banyak ya. Senam mere juga bisa. Nanti sama keluarga bisa. Iya, nanti bisa seperti itu dengan keluarga bareng-bareng, diajak mama papanya, mah papa atau umi abi, ayo kita olahraga ringan, kita senam. Bisa, boleh. Agar daya tahan tubuh kita juga tetap terjaga, tidak mudah terserang penyakit. Betul sekali. Yang pertama adalah olahraga ringan. Bisa squat jump, bisa squat thrust, bisa jalan di tempat, lari di tempat, skipping. Itu bisa dilakukan olahraga ringan. Lalu yang kedua bisa senam. Senamnya apa? Senam yang ringan. Bisa senam irama, bisa senam SKJ, apapun jenis senamnya. Bisa diajak keluarganya, mama papanya, umi abinya diajak. Kita senam yuk mah, pah, umi, abi, kita senam, kita olahraga. Kata Pak Huda nanti biar sehat, daya tahan tubuhnya biar kuat, biar gak gampang kena penyakit, insya Allah. Alangkah lebih baiknya kalau misalnya olahraga ringan ini dilakukan sebelum berbuka. Contohnya seperti ini. Nah, jam ba'da asyar, kita sholat asar, kita siap-siap menggunakan pakaian yang kira-kira untuk berolahraga. Kita siap menggunakan pakaian untuk berolahraga. Lalu kira-kira pukul 4 atau setengah 5 kita berolahraga secara ringan. Tidak usah lama-lama, sekiranya cukup. Ingat, sebelum olahraga kita harus melakukan pemanasan dan sesudahnya melakukan pendinginan. Itu penting sekali. Kalau kelas 4, kelas 5 tahu gunanya untuk apa pemanasan dan pendinginan. Pemanasan gunanya untuk apa? Menghindarkan dari cedera. Betul sekali. Melakukan pendinginan juga untuk apa? Menurunkan suhu tubuh agar kembali normal. Iya, betul sekali. Tips yang keempat adalah istirahat atau tidur yang cukup. Tidur dengan waktu yang cukup. Jangan terbalik ya, biasanya ada yang terbalik. Ada yang siang dijadikan malam, ada yang malam dijadikan siang.
Ada contohnya seperti ini. Siangnya tidur dari pagi sampai sore, tidak melakukan aktivitas apapun. Itu tidak baik ya. Dan sebaliknya, ketika malam hari dia malah tidak bisa tidur sampai sahur. Jadi tidurnya kebalik, bukannya di malam hari tapi di pagi sampai siang hari. Ini terbalik. Oke, jadi istirahat yang cukup agar daya tahan tubuh kita kuat, fit menjalankan aktivitas maupun menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Semoga tips dari Bapak bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga Allah selalu memberikan kita semua kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.